Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci yang penuh dengan kemenangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kembali dengan Mugiha Zainal dan kembali kita di jelang iftar Ramadan. Dan selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah bermanfaat sekali. Terkadang dalam bersikap di bulan Ramadan, kita puasa menahan haus dan lapar. Tapi tanpa kita sadari terjadi kehilafan. Apa yang terjadi? Ternyata puasa kita merugi. Nah, kali ini tema kita puasa yang merugi tanpa pahala. Masya Allah. Dan kali ini sudah hadir juga bersama saya akan membahas tema ini. Yaitu yang pertama, narasumber kita Masya Allah udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Hanafi Usman MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Semangat terus nih saya kalau udah dekat sama Ustadz nih. Kenapa? Karena beliau banyak mengajarkan juga kepada saya untuk selalu istiqomah. Masya Allah ya. Beliau selaku pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz SPDI SE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Masya Allah juga sudah hadir tepat sekali waktunya tadi. Makasih banyak ya Ustadz ya. Ya, beliau pimpinan Ponpes Tahfiz Janaku Gunung Putri Bogor ya. Dan beliau juga Ketua Takmir Masjid At-Thohir Tapos Depok. Dan juga Imam Besar Masjid At-Thohir Tapos Depok. Dan beliau juga aktif ya sebagai anggota Komisi Dai Muda Adai. Masya Allah. Dan beliau masih muda tapi semangat juga luar biasa. Insya Allah, selalu ya. semangat Bunda. Masya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih berada di Rumah Quran Umar bin Khattab dan juga sudah hadir juga anak-anak kita yang tercinta, para generasi Al-Quran. Assalamualaikum anak-anakku tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus tetap menjaga puasanya ya. Masya Allah. Ya, baik, kita sama-sama ini saling berdiskusi nih Ustadz. Benar. Ya, kita berdiskusi tentang puasa yang merugi tanpa pahala. Nah, ini yang seperti apa nih? Untuk Ustadz Hanafi nih Ustadz, mengapa puasa kita ini bisa dikatakan, kan puasa itu kan pasti dapat pahala. Tapi kok dibilang juga merugi? Nah, mengapa itu Ustadz terjadi? Baik. Silakan Ustadz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Mugi, Ya. kok ada orang puasa tapi tidak dapat pahala? Betul. Kenapa tuh? ya? Karena tidak sholat, Bunda. Nah, Jadi kalau orang puasa tapi dia tidak sholat, saya mencontohkan begini Bunda. Ya. Kita punya uang nabung di bank. mm-mm. Kita punya buku, kita punya KTP, Ya. kita punya ATM, tapi kita lupa PIN. Nah, bagaimana tuh bisa Nggak mengambil bisa uang? kita ambil uangnya. Ya, betul. Atau di contoh yang kedua saya sampaikan. Ya. Kita beli nasi kotak, Bunda. Kita beli nasi kotak, lengkap dengan menunya. Tapi sesampainya nasi itu di depan kita, Ya. kita tidak memakan isinya, kita memakan kotaknya. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat sama seperti dua contoh ini. Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyampaikan, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah kebaikan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau ada orang tidak sholat, tapi dia puasa, maka puasanya sia-sia. Kata Rasulullah SAW, ada orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mubazir banget ya Ustadz. Bazir banget. Masya Allah. Nah, pemirsa, sudah tahu kan bahwa ternyata pada saat puasa itu ada hal-hal yang juga merugi. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini.
Ya, pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Tema kita, Masya Allah, puasa yang merugi tanpa pahala. Dan tadi kita sudah diskusi ya dengan Ustadz Hanafi ya, bagaimana, kenapa bisa merugi. Ternyata kita menahan haus dan lapar, tapi kita melakukan hal-hal yang malah merusak amal itu ya Ustadz. Nah, mudah-mudahan kalau kita udah mendengar ini ya pemirsa, mudah-mudahan kita menjadi pengingat kita nih acara ini ya, Masya Allah. Dan untuk Ustadz Abdul Aziz, Ustadz, kalau tadi puasa bisa merugi, pasti ada golongan-golongan yang merugi dalam berpuasa itu. Nah, siapa saja yang termasuk dalam golongan-golongan yang merugi dalam berpuasa? Ya, silakan Ustadz Abdul Aziz. Jazakallah khair Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan syakura wa nashkuruhu syukran jazila wa natubu ilallahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bulan Ramadan ya Bunda Mugi, Ya. menjadikan diri kita ini lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas amal ibadah kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang enggan memanfaatkan kualitas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Padahal dia tahu bahwa Ramadan itu amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tidak mampu beramal, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia. Itu orang yang merugi dalam berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tidak bisa menahan amarahnya. Padahal Nabi SAW pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk diberikan nasihat. Jadi orang ini datang dari jauh untuk ketemu Nabi, ingin diberikan nasihat oleh Nabi SAW agar nasihat itu bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat Nabi? Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Dia tidak puas mendapat nasihat dari Nabi SAW, datang jauh-jauh nih. Ya, mau mendapatkan nasihat yang luar biasa dari Nabi SAW, ternyata nasihatnya hanya satu. La taghdab, jangan marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Dia nggak puas nih. La taghdab walakal jannah. Kata Nabi SAW, jangan marah. Karena ketika engkau bisa menahan amarahmu, maka untukmu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang merugi di bulan puasa, yaitu orang yang marah, tidak mampu menahan amarahnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya menahan lapar dan haus belaka, tidak ada mendapatkan pahala apapun. Yaitu tadi orang yang malas, orang yang marah. Kemudian yang kedua adalah orang yang banyak tidur. Ya, karena dia tahu nih, oh tidur itu mendapatkan pahala ibadah nih kalau puasa. Tapi karena dia kurang ilmunya, ya karena dia tidak belajar, maka dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidur sepanjang hari sehingga tidak menyebabkan puasa tadi meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lumayan tidur, nunggu beduk gitu. Mulai subuh, tidur lagi. Ini merugi sekali. Merugi sekali. Jadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang juga tidak memiliki ilmunya juga ya, Ustadz ya, Masya Allah. Nah, kalau berbicara mengenai merugi, kalau bersedih, nah tadi kan tidur nih ya. Kalau menurut Ustadz Hanafi sendiri, kadang-kadang kan di bulan puasa tidak hanya menahan haus lapar ya kan, tapi emosi juga dikendalikan. Nah, tapi pada saat bersedih menangis nih Ustadz. Nah, kalau kita menangis, ya itu apakah ini Ustadz Abdullah lagi ya? Kalau menangis tuh, nah kalau menangis apakah juga bisa membatalkan puasa? Ya, baik Bunda. Para pemirsa yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang demikian bahwa menangis bisa membatalkan puasa. Padahal tidak ada dalil sama sekali ya yang menegaskan bahwa menangis itu adalah bisa membatalkan
puasa, yaitu difatwakan juga di fatwa Sabaka Islamiyah Iya. bahwa menangis itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan Tidak puasa, membatalkan ya. puasa. Karena dia Oke. tidak menelan air matanya kan? Iya, iya. Dia hanya Tapi kalau bisa mengeluarkan jangan air mata. menangis ya. Kan di bulan Ramadan harusnya semangat gitu ya, ceria ya. Ya, Ustadz Hanafi. Nah, Ya, Bunda. kalau sudah memang merugi gitu ya, apakah kita masih punya pahala di saat bulan puasa itu? Ya, baik Bunda. Sebelum saya jawab pertanyaan Iya. Bunda, ada satu lagi yang membuat kita puasa kita tidak bernilai. Nah, ini apa nih Ustadz? Adalah suka bermaksiat di bulan suci Ramadan. Jadi maksiat ini adalah salah satu yang membuat pahala kita tidak bermakna. Iya. Maksiat apa Ustadz? Maksiat penglihatan. Di bulan suci Ramadan seharusnya kita lihat Al-Quran, Iya. tapi justru kita asyik lihat TikTok. Gadget. Gadget. Nah, itu pahala dia. kita tidak bernilai apa-apa. Iya, iya, Yang kedua, lisan Bunda. Lisan, Ini luar ya. biasa. Iya. Kalau ibu-ibu misalkan maaf, bukan berarti mengucilkan ibu-ibu, Iya, maksudnya. Di bulan suci Ramadan seharusnya kita menahan lisan, Iya. justru kita di bulan suci Ramadan kita bergosip, kita Menghibah, fitnah, kita gitu ya, menghibah. betul. Jadi semua amalan-amalan kita puasa itu begitu kita buka di sore hari, Iya. tak bermakna apa-apa. Nah, pertanyaannya, ya. kalau sudah begitu, ada nggak pahalanya? Betul. Ya, mungkin Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Bunda. Iya. Tapi tidak sempurna. Alangkah baiknya pahala yang sudah disiapkan oleh Allah dengan begitu baik. Karena bulan suci Ramadan tuh bulan yang ditunggu, Bunda. Betul, Karena betul. tidak ada di bulan-bulan lain, hanya ada Iya. di bulan suci Ramadan. 1 tahun hanya 1 bulan kesempatannya. Satu bulan. Iya, betul. Jadi seharusnya bisa betul-betul dimaksiatkan, Dimanfaatkan. dimanfaatkan, Ya, dimaksimalkan. maksimal. Ya. Lisannya bisa dijaga, Iya. penglihatannya bisa dijaga, tangannya bisa dijaga, kakinya bisa dijaga. Semuanya dijaga. Semua dijaga. Betul. Agar betul-betul ketika kita berbuka, pahalanya maksimal kita dapatkan. Masya Allah. Jadi kita tuh seraya ada CCTV-nya Allah Subhanahu Wa Taala nih. Betul, CCTV-nya Allah yang melihat kita ya Melihat Ustadz kita, ya. benar. Masya Allah. Jadi kalau begitu masih adalah pahala juga ya Ustadz. Masih Tidak ada semuanya pahala, merugi tapi kan? tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau Ya. nilainya 100, kita dapatnya 20. 20. Tapi kalau Sayang ya. tidak sholat, Bunda, sama sekali nggak dapat. Betul. Karena sholat kan tiangnya agama. Tiangnya agama. Betul Iya, sekali. tiangnya agama. Rugi. betul-betul Walaupun nggak dapat. sholatnya misalnya bolong-bolong nih Ustadz. Iya. Subuh saya sholat nih. Ya. Nah pas zuhur dia nggak sholat nih Ustadz. Gimana tuh? Jangan, Bunda. Jadi harus 5-5-nya Iya, dong ya? yang sempurna kan 5. Lah betul. Apalagi Ustadz nih bulan Ramadan ya? Apalagi bulan Ramadan. Bener. Kesempatan. Kesempatan kita. Iya. Di bulan Ramadan ini Ustadz Abdul Hafiz, kita benar-benar berlipat ganda nih. Berlipat Maksudnya ganda. gimana nih berlipat ganda? Kalau pada saat tidak bulan puasa mungkin 1, apakah pada saat Ramadan harus jadi 20 seperti itu Ustadz? Iya. Terima kasih Bunda. Iya. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia berarti pahalanya juga akan mulia. Iya. Bulan Rajab, bulan mulia. Ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga mulia. Apalagi Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Itu juga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa beliau mengatakan kesempurnaan ya di bulan Ramadan, ya karena bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan sempurna, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti kemuliaan Ramadan, kita sholat di Masjid Nabawi akan lipat gandakan Masya oleh Allah Subhanahu wa taala dari masjid yang lainnya. Begitu juga di Masjidil Haram, kita akan dilipat gandakan ya daripada masjid-masjid yang lainnya. Di Masjidil Aqsa pun demikian. Begitu juga ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi pemirsa rugi banget kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu memanfaatkan yang maksimal. Dan untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali kita di Jelang Iftar. Tema kita, puasa yang merugi tanpa pahala. Masya Allah, ini topik mudah-mudahan bermanfaat nih ya, terutama untuk pemirsa yang ada di rumah juga, dan saya juga, serta anak-anakku yang tersayang dari santriwati rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bogor ya. Nah Ustadz, nih kesempatan anak-anak ya, kita Baik, kasih Bunda. mereka untuk bertanya kepada Ustadz nih. Ya, yang mau menanya siapa ini?
Anakku tersayang, ya yang di depan ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya izin bertanya. Boleh. Kalau di bulan puasa Ramadan kan biasanya kalau pahala itu kan dilipat gandakan. Ya. Apakah kalau dosa itu juga dilipat gandakan juga atau tidak ya Ustadz? Nah, Syukran, Ustadz. pertanyaannya bagus nih, Ustadz Abdul Aziz. Iya. Ya, jadi kalau pahala kan di bulan puasa itu dilipat gandakan. Nah, apakah dosa juga di bulan Ramadan ini dilipat gandakan juga nih Ustadz Abdul Aziz? Ya, Silakan. terima kasih Ya. Bunda Mugi dan atas pertanyaannya ya, jazakillah khair. Para jamaah sekalian, pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati ketika melakukan suatu amalan. Ya entah itu amalan baik ataupun amalan buruk. Kenapa amalan baik juga hati-hati? Karena agar amalan baik kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi pemain bola yang handal Bunda, maka kita harus tahu aturan-aturan mainnya agar gol kita itu tercapai. Betul. Maksimal ya usaha kita yang kita lakukan. Begitu juga puasa ya. Terkait dengan apakah dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan? Jawabannya iya. Dosa dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Saat Al-Hambali juga menyebutkan bahwa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di Mekah, Madinah ya. Itu akan dilipat gandakan kebaikan kita. Begitu juga dosa, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amalan di tempat yang mulia ataupun di waktu yang mulia. Begitu juga fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz sama. Ya, karena Ramadan merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang beramal di bulan tersebut Allah akan lipat gandakan, karena maha keadilan Allah jugalah ketika kita melakukan amalan keburukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan ganjaran tadi atau dosa tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi benar-benar kita harus hati-hati ya dalam bersikap, berlisan, ya, bertingkah laku. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan setelah itu pun terbiasa. Amin. Amin ya Allah alamin. Ya, itu ya Nak ya. Tadi jawaban dari Ustadz Abdul Aziz ya. Dan masih ada yang mau bertanya juga nih anakku tersayang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya, silakan adikku Siapa tersayang. saja orang-orang yang tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan Ustadz? Siapakah saja orang-orang yang tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini Ustadz? Baik. Ya, silakan. Tafadholi Ustadz. Terima kasih Ananda dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Ketika Rasulullah SAW hendak menaiki mimbarnya, Bunda, tiba-tiba Nabi SAW mengaminkan, amin. Kemudian Nabi juga mengaminkan, amin. Ya. Kemudian Nabi juga mengaminkan, amin. 3 kali Rasulullah SAW mengaminkan, Bunda. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, kok tiba-tiba Nabi mengaminkan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Ketika tadi saya di tangga pertama, malaikat Jibril membisikkan kepada saya, ya Allah, jangan engkau terima puasa Ramadan seorang hamba selama dia durhaka kepada ibunya. Rasulullah SAW menjawab amin. Di tangga kedua, Rasulullah SAW juga menjawab amin itu. Malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, kiranya jangan diterima ibadah puasa Ramadannya selama dia tidak berbuat baik kepada sesamanya. Dan di tangga yang ketiga, Bunda, Rasulullah mengaminkan, Rasul dibisikkan oleh malaikat Jibril, tidak diterima puasa seseorang. Puasanya tidak diterima, Bunda, artinya nggak ada pahala selama dia berbuat buruk kepada istrinya. Dari pertanyaan ini berarti ada 3 kategori, Bunda. Ya. Pertama, puasa yang tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, anak durhaka kepada ibunya, tidak minta maaf dan tidak mau mendatangi orang tuanya. Ya. Yang kedua adalah yang berbuat zalim sesama manusia.
Dan yang ketiga, berbuat buruk kepada istrinya. Kalau ada karakter ini di antara kita dan kita berpuasa, maka hakikatnya puasa kita sudah didoakan oleh Rasulullah SAW melalui bisikan malaikat Jibril bahwa puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ilmu yang bermanfaat sekali nih Ustadz ya. Ya bukan hanya buat saya, mudah-mudahan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan jelang iftar ini mendapatkan informasi yang benar-benar menjadi wawasan yang berguna ya. Dan yang pasti kita nanti diskusi kembali ya di Baik, sesi yang Bunda. selanjutnya Ustadz. Dan pemirsa di rumah, semangat terus kita di jelang iftar, tetap bersama di jelang iftar Ramadan ya. Dan tentunya jangan berpindah channel, tetap di jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Puasa yang merugi tanpa pahala. Tema di jelang iftar Ramadan kita hari ini pemirsa. Ya Masya Allah ya, Ustadz Hanafi, Ustadz Abdul Aziz, panjang lebar sudah ya tadi kita banyak mendiskusikan mengenai puasa yang merugi. Puasa yang merugi tanpa pahala pula. Waduh, jangan sampai terjadi ya Ustadz ya. Ya di sesi yang terakhir ini Ustadz Abdul Aziz bisa menyampaikan kesimpulan dan intisari dari tema kita kali ini. Ya Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, kita beramal banyak tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, maka ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu selalu mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga noda-noda hitam di hati kita Allah bersihkan dengan zikir itu. Dan terakhir, dia selalu mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar amalannya tadi di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah untuk Ustadz Hanafi silakan Ustadz. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, menambahkan dari yang disampaikan oleh Gurunda kita, agar puasa kita berpahala Bunda, satu, lengkapi ibadah itu dengan ilmu. Karena kalau ibadah kita tanpa ilmu, Betul. kita maka akan tersesat. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ilmu akan sia-sia. Yang kedua, gunakanlah waktu dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah, wal asri innal insana lafil husrin. Banyak orang yang rugi itu gara-gara waktu. Maka waktu, ilmu di bulan suci Ramadan dipersiapkan dengan baik agar 11 bulan yang akan datang ibadah kita betul-betul maksimal. Masya Allah. Dan yang pasti pemirsa, beribadah di bulan suci Ramadan harus juga dengan menggunakan ilmu. Betul Bunda. Menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Dan menjadi orang yang berilmu juga seperti kita selalu berjalan dalam terang benderang. Jangan merugi seperti orang berjalan tanpa ada cahaya dalam kegelapan. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hanafi, Ustadz Abdul Aziz untuk waktunya dan juga untuk anak-anakku yang tercinta dari Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Semangat terus, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan memiliki ilmu. Karena kalau kita beribadah tapi tidak memiliki ilmu seperti berjalan dalam kegelapan. Marilah kita berjalan dalam terang dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya Mogi Zainal berserta semua kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita tutup jelang iftar ini dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi